Coba ulang Jeko. Ada berapa? Ada 2 tipe. Apa aja? Pekabaran? Pekabaran 3 katak sama pekabaran 3 malaikat. Betul. Oke, bisa ya? Ini dia. Nah, pekabaran 3 katak. Ini keluar dari apanya siapa, oke? Apanya siapa? Kita mau tanya sama NC. Pekabaran 3 katak keluar dari apanya siapa? Ini semuanya 3 katak, iya boleh. Apanya? Apanya dulu? Apanya siapa? Apanya dulu yang jawab, sayang? maksudnya apa sih? Jadi pekabaran 3 katak keluar dari apanya siapa. Jadi apanya itu apa? Dari mulut sih. Nah, jadi kalau jawabannya apanya dari mulut. Kalau siapa? Jadi aku mau jawab. Oke, kita nanti habis ini mau tanya Jeko, oke? NC dulu, silakan. NC. Kalau NC itu false prophet. Cuman 1 atau ada berapa NC? 3 sih. Oke. NC 2, Jeko 1. Apa satunya lagi? Satunya beast. Oke, kurang apa Jeko? Kalau NC sudah jawab 2, yang kurang dari NC punya jawaban apa sayang? Jeko. Dragon. Mantap Wih. Jadi keluar dari false prophet. Jawabannya NC ya. Beast dan dragon. Oke. Dan kita ini Revelation 16:13 kan? Yang seperti katak itu yang keluar apa sih? Unclean spirit. Gimana? Yang keluar itu apa? Yang lain setuju nggak sama Aca? Setuju. Ini kan ada unclean spirit, betul? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ini mulut, ya, yang keluar ini apa? Unclean Spirit. spirit. Lalu unclean spiritnya seperti apa? Seperti Katak. Jadi artinya pekabaran 3 katak unclean atau clean? Unclean. Jadi kalau keluar dari mulutnya 3, ya 3 yang tadi keluar dari mulut unclean spirit, artinya pekabaran 3 katak, ini apa? Unclean. Dan 3 ini sama dengan apa yang terbagi 3? Masih ingat nggak? Apa itu? Yang lain gimana? Great City, betul? Okay. Jadi pekabaran 3 katak yang unclean ini, kenapa dibagi 3? 3-nya ini karena Babylon atau Great City terbagi berapa? Terbagi 3. Betul. Bagi 3. Artinya Babylon the Great City apa dong? Unclean. Oh. Oke. Coba. Mari kita baca Revelation 18 ayat 2 ya. Kita meminta yang baca bahasa Inggris.
Jess King, silakan Jess King baca bahasa Inggris. 3 kata apa tadi? Revelation 19 verse 2. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of the devil, and the hold of every foul spirit, and a change of every unclean and hateful word. Ada kata apa yang jembatan? Kata apa? Unclean. Apakah Unclean. Babylon unclean? Dan yang keluar dari Babylon juga apa? Unclean. Unclean apa? Unclean apa yang lengkap? Unclean spirit. Betul. Jadi Babylon ini apa? Unclean. Ayatnya di mana? Babylon unclean. Revelation 18 ayat 2. Betul. Dan yang keluar dari Babylon unclean apa? Yang keluar dari Babylon unclean apa? Unclean spirit. Betul. Ayatnya di mana? Revelation 18 ayat 2. Bukan? Revelation 16 13. Betul. Jadi Babylon tuh unclean dan keluarnya unclean. Jadi apakah kalau di dalamnya kotor, keluarnya pasti apa? Kotor. Kotor. Ya. Jadi kalau misalnya kalau dia masukkan yang kotor-kotor, kira-kira tubuhnya bisanya sakit atau sehat? Sakit. Sakit. Iya, itu dia. Tapi kalau kita masukkan ke dalam tubuh yang clean, kira-kira keluarnya apa dong? Clean. Clean. Kalau kita masukkan ke dalam pikiran hal-hal dunia, keluarnya apa? Cinta Dunia. kebenaran atau hal-hal dunia? Dunia. Oke? Oke, boleh? Bisa ngerti ini semua? Bisa ngerti. Oke, mari kita lihat ya. Jadi ini yang mau ditekan. Babylon tuh ada apanya? Jadi Babylon tuh ada, dia punya apa? Unclean spirit. Spirit, betul? Dan masih ingat Babel itu kata bahasa Ibraninya, masih ingat nggak? Confusion. Ayat mana? Ayat berapa itu? Genesis 11 ayat 9. Betul. Ini kan? Masih ingat kan ini? Iya. Dia punya Ibrani, Babel, berapa? Babel H894. Artinya apa? Confusion. Confusion. Bingung. Makanya yang waktu video-video yang kita dengar bisa ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya kan? Terus ada yang ngomong di orang yang wanita yang minggu lalu kita dengar videonya, wanita itu ngomong apa? Ini spirit yang ngomong sama saya, betul nggak? Iya. Ya kan? Iya. Dan saya nggak bisa ngerti arti yang spirit bicara, betul nggak? Bingung Betul. kan? Artinya ini spiritnya Babylon atau spiritnya Tuhan? Babylon. Babylon. Oke, bisa ngerti ya? Kita sekarang mau nonton video baru ini. Oke. Nah, sekarang kita mau ayat dulu baru ke ini. NC katanya tadi mau baca ya, ayat baru aja ya sayang ya. Di ayat 1 Korintus 14. Sekarang kita mau belajar 1 Korintus 14 ayat 10. Pakai bahasa Indonesianya aja, karena kita nggak ada kata jembatan yang spesifik. Silakan Enzi. Oke, Cek. Ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Waduh, misalnya nih ya. Misalnya. Ya. Kok boleh yang Inggrisnya enggak? Jeko mau baca bahasa Inggrisnya? Ya. Oke, bolehlah. Jeko, silakan. There are, it may be, so many kids
of voice in the world and none Oke. of them Mhm. is without signification. Signification. Oke. Oke, sekarang kita mau jadi di bahasa di dunia banyak atau cuma satu? Banyak Banyak. Oke. Jadi di dunia ini banyak bahasanya. Boleh? Iya. Ini dari Indonesia ada. Nah, banyak bahasanya. Dan apakah ada nggak dari bahasa tersebut yang nggak ada artinya? Atau semua bahasanya ada artinya? Ada artinya. Oke, jadi Ada setiap artinya. bahasa ada apanya? Artinya. Ada artinya. Oke, bisa ngerti semua? Bisa ya? Oke, sekarang kita mau contoh ya. Kita mau bahasa ini ya. Coba kita minta Sally baca ini. Zaut. Coba baca. Zawan. Caoan. Coba, caoan. Coba. Zawan. Ini artinya good Caoan. morning dalam bahasa Cina. Boleh? Jadi apakah bahasanya beda dengan selamat pagi bahasa Indonesia? Beda banget. Jadi aneh kan kita dengernya kok aneh sih kok caoan sih, tapi apakah orang Cina kalau denger artinya selamat pagi? Betul nggak? Iya. Oke. Contoh ya, beberapa contoh. Oke. Coba yang baca adalah Jess King. Buenos Dias. Nah, Buenos Dias. Artinya selamat pagi juga, tapi bahasa Spanish. Boleh? Bisa? Indonesia itu negara apa sih, Mika? Spanish itu Spanyol. Spanyol. Wisatan itu bahasa Indonesianya apa? Apa sayang? Good morning. Good morning sayang. Selamat pagi. Boleh? Jadi apakah Buenos Dias bahasa yang kita jarang dengar atau setiap kali dengar? Jarang dengar. Tapi Kecuali apakah bahasa- walaupun kita jarang dengar, kita ada artinya atau nggak ada artinya? Ada artinya. Nah, itu bahasa namanya. Oke? Oh, Bisa? iya, Mica. Oke. Satu lagi deh. Jenis, tolong baca. Artinya sama aja ya, Mica. Iya. Coba Jenis ulang, sayang. Guten Morgen. Nah, Guten Morgen. Itu artinya Ini juga bahasa good Jerman morning, tapi bahasa Jerman. Boleh? Jadi setiap bahasa itu ada artinya nggak? Ada sih. Ada. Ini dia nih, makanya dibilang so many kinds of voices in the world, tapi nggak ada satupun dari mereka yang tanpa arti. Jadi ada artinya di masing-masing negara. Ya, boleh? Boleh, Mica. Itu dia. Boleh. Oke, sekarang kita baca ayat 11. Baca ayat 11, kita minta Daryl tolong baca Indonesia. Jeski, nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, oke. Daryl silakan. Ayat 11-nya.
1 Korintus 14 ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia asing bagiku. Jadi misalnya nih, ya, Cece orang Indonesia toh? Iya. Ketemu sama orang Cina. Ya kan? Orang Cina dengar Cece ngomong, selamat pagi. Betul nggak? Bagi orang Iya. Cina, Cece ini orang apa? Asing. Orang asing. Terus Cece dengerin orang Cinanya ngomong. Dia bilang, Caoan. Betul? Tadi gimana tulisannya? Sao. An. Gini kan tadi. Kebalik. Soa. Soa dong aja. Nah, gini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia bilang Caoan gitu kan? Ya kan? Bagi Cece, orang Cina ini orang apa? Asing. Jadi apakah ini sama-sama orang asing nih kalau nggak ngerti? Jadi dia nggak bisa asing, dia asing. Itu dia, karena nggak ngerti apanya? Bahasanya. Tapi apakah yang dia omong ada artinya atau nggak ada artinya? Ada artinya. Kalau yang tadi yang waktu minggu lalu yang kita dengar, itu ada artinya enggak? Nggak ada. Ada. Dan itu kira-kira kalau nggak ada, kitanya bingung atau enggak? Bingung. Kalau bingung, kira-kira roh Babylon atau roh Tuhan ya? Roh Babylon. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau lihat videonya, oke? Oke, C. Oke. Mana itu ya videonya? Tunggu, kotak 2. Oke. Bisa lihat? Bisa. Oke. Kemarin. Bisa nih, C. Sat about midway through a service and then thought, those two people up on the stage, and that was Pastor Randy and Paula White, are crazy. Oke. Kita mau minta yang baca adalah Sally. Ini di belakang ya. Oke, silakan. Oke, C. Saya sedang dalam pertengahan ibadah, dan orang yang ada di mimbar, yaitu Pendeta Randy dan Paula White, saya anggap gila. Apakah orang yang nggak ngerti bahasanya, kira-kira dianggap mereka bicaranya nggak jelas, nggak ngerti, dan orang yang di situ anggap orang yang ngomong bahasa yang aneh-aneh, yang nggak ada artinya orang apa? Oke. Paula White are crazy. Looked like chaos to me. People falling on the floor, people praying in things that I didn't understand, and the band singing and everybody. And I turned around and I walked out. Oke, kita mau lihat lagi. Daryl. Sorry. Janice. Acaranya seperti suatu kekacauan. Orang-orang jatuh di lantai dan orang-orang berdoa ke sesuatu yang mereka tidak mengerti, dan ada band yang menyanyi dan semuanya. Ini saya berbalik ya ini. Sorry. Yang di bawah nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Saya berbalik dan pergi. Itu bisa, yang lain bisa lihat itu? Bisa. Nah, jadi orang yang datang ke acara ibadah, kalau kita ngomongnya nggak ngerti, kita dianggap apa tadi?
Gila. Terus kalau dia ih kok kacau sekali sih, orang-orang jatuh di lantai semua, orang-orang berdoa sesuatu yang mereka nggak ngerti, akhirnya orang itu bertahan di situ atau pulang? Pulang. Pulang. Oke? Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau baca tulisan Rasul Paulus lagi sekarang. Sekarang kita masih 1 Korintus 14, sekarang ayat 23. Oke, sekarang yang mau baca Jess King. Ayo Jess King. Jess King mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terserah Cece lah. Oh. Ya udah Inggris lah. Aca bahasa Indonesia katanya. Ayo. Silakan. Jess King Inggris dulu. Okay, C. If therefore the whole church become together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? Aca. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Sama nggak kayak tadi itu perempuan? Sama C. Iya. Jadi kalau misalnya pakai bahasa roh yang nggak dimengerti, ya kan? Ada orang-orang luar, kita dianggap orang yang mantap atau orang gila? Orang gila. Orang gila. Itu dia. Oke, bisa ngerti sampai situ semuanya? Bisa menciptakannya kita harus Iya, pakai bahasa betul. dia dulu ya, biar nggak dia bilang lu orang gila. Iya, dan nanti kita belajar ya, belum sampai situ, tapi kalian harus ngerti. Inilah Babylon. Babylon itu nggak ngerti. Ya, ini gereja Babylon di All Nation, masih ingat nggak? Apakah Babylon tuh membuat All Nation, seluruh bangsa mabuk dengan apa itu anggur? Kata lain anggur apa? Grape. Doktrin. Doktrin error, betul? Nah, jadi apakah orang yang udah ngomong dengan bahasa roh dan nggak ngerti sudah error atau mantap? Error. Error. Itu dia. Jadi kalau misalnya ada gereja yang bilang, kita nggak bisa ngerti nubuatan itu nggak bisa dipelajari. Itu kira-kira udah masuk doktrinnya Babylon atau doktrin Tuhan? Doktrinnya Babylon. Nah, jadi karena kalau doktrinnya Babylon itu mengerti atau nggak ngerti? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya, itu dia. Sedangkan Tuhan kalau kasih di Alkitab, apakah membuat umatnya makin bingung atau umat Tuhan harus belajar supaya ngerti yang mana? Belajar supaya mengerti. Itu dia. Harus belajar supaya ngerti. Betul. Oke? Nah, oke, kita mau lanjut videonya ya. Hari ini kita selesaiin videonya sama ayat-ayat, nanti kita lanjut lagi di pelajaran berikutnya ya. Oke, mari kita lihat sini. Oke, ini kenyataan di dunia luar. Jadi kita harus tahu. Ini Mice mau kasih gambaran ke kalian Babylon tuh kayak gimana sih? Nah, itu dia ya. Yang di luar Advent, yang Advent pun udah Babylon ya. Tapi ini yang kita mau lihat yang di luar ya. Bisa kelihatan share screen-nya? Bisa, Mice. Oke, mari kita lihat. Kira-kira apakah ini gereja Tuhan atau gereja setan? Anak-anak sekalian. Kekacauan, betul nggak? Kalau Aca di situ, kira-kira mau cepet-cepet keluar ketakutan atau gimana Aca?
Aca, Ya, Mice. kalau Aca di situ gimana? Aca jatuh atau cepet-cepet keluar Aca? Jatuh, Mice. Kalau Aca di situ jatuh, tapi harus lari. Oh, jatuh tapi harus lari. Merangkak dong. Oke, bisa ya? Kita mau lihat lagi ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Jeko bisa ngerti tuh gerejanya? Kacau atau mantap, Jeko? Aku sih lari-larinya cepet banget. Iya, itu dia. Makanya Tuhan Nggak bilang bisa aku keluar dari situ, ada betul nggak? kesadaran. Iya, masa tiba-tiba jatuh begitu semua, betul nggak? Itu kan bukan Pakai yang Tuhan sihir. Yesus ajarin. Jesking gimana Jesking? Orang gereja itu pakai sihir. Nah, itu dia. Ya, sorceries kan, ilmu sihir kan? Iya. Tipu, dia tipu. Pakai doktrin palsu, betul? Wine of fornication, ya. Oke, kita mau lihat ayat lagi. Mari kita lihat. Mana ini? Oh, ini. Duh, orang gila nih ya kalau nggak ini ya. NC ngerti? Sally ngerti itu? Goldie Hani ngerti? Ronald bisa dapat? Oke. Mantap. Oke, kita sekarang baca ini. Ayat Hani tolong baca ayat 33 Inggrisnya. Ke Indonesianya boleh nggak? Mice? Boleh. Silakan. Inggrisnya apa Indonesianya, C? Inggris. Oke, C. 1 Korintus 13:3. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches sin. Oke. Silakan Jeko. Sebab Bapa bukanlah perancang kebingungan, Waduh. kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebagaimana di seluruh gereja-gereja orang kudus. Jadi tadi itu gerejanya gereja orang-orang kudus atau bukan ya? Bukan orang kudus. NC bisa lihat itu NC. Jenis bisa lihat itu. Ronald bisa? Aduh, Timi bisa lihat itu Timi? Timi bisa dapat itu Timi? Oke. Kita mau lanjut lihat videonya ya. Jadi setiap video Cece kasih ayat supaya kalian ngerti ya yang di dunia ini gimana ini. Udah kacau. Kita harus hidup serius untuk benar-benar belajar untuk kabarkan ya kepada semua orang yang ditipu sama iblis. Oke, sekarang ini. Ya. Oke. Ada yang tahu bahasanya apa itu? Nggak tahu. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. Oke. Matt, tolong baca, Matt. Ketika aku mendengar pelajaran, saya sudah tahu di dalam roh saya ada yang roh mau buktikan, di mana ada bagian otak kita yang kita tidak bisa kendalikan. Waduh, jadi apakah kalau kita belajar pelajaran tiba-tiba Matthew atau semuanya ngomong tiba-tiba begitu? Kalau kita buktikan kan, Matt? Enggak. Kalau kita mau buktikan, kita buktikan dari ayat ke ayat, bukan pas mau dibuktikan keluarnya bla 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 gitu. Bisa nggak itu? Enggak. Dia bilang otak kita nggak bisa kendalikan, yang kendalikan setan, betul nggak? Betul. Oke, lanjut ya. Ini Ibu ngomong apa ya? That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. Oke. Silakan, kita mau minta yang baca adalah Ronald.
Silakan Ronald. Ketika Roh Kudus sedang mengantarai untuk kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Aduh, makanya sampai jatuh-jatuh, sampai goyang-goyang, betul nggak? Betul nggak itu? Itu salah. Coba kita lihat gereja. Jadi ini kan ada gereja Babylon sama gereja apa? Tuhan. Kalau gereja Babylon, gereja confusion, betul? Ya, confusion. Kalau di sini gereja Tuhan, peace, damai, betul? Iya, Terus tadi dia bilang kalau Babylon itu out of control. Out of control itu tidak bisa mengendalikan diri. Makanya badannya goyang-goyang, jatuh-jatuh, ngomongnya nggak ngarang-ngarang, betul nggak? Bisa? Iya. Tidak bisa mengendalikan diri, oke? Nah, gereja Tuhan gimana dong, betul nggak? Dan ini yang tidak bisa mengendalikan. Kenapa kita nggak bisa mengendalikan diri? Karena ada apa tadi dia bilang? Karena ada roh kudus yang Mengantarai, betul? Mengantarai. Jadi ada roh yang ada di dalam saya, makanya saya nggak bisa mengendalikan diri. Jadi buah roh, kalau rohnya ada di dalam, saya bisa mengendalikan diri nggak? enggak. Oke. Mari kita lihat. Kita mau minta NC ya. NC boleh ya NC? Nah, ini aja NC. Yang CC warnain aja. NC baca Inggris Indonesianya langsung. Oke, C. But the fruit of the Spirit. Tetapi buah roh. Iyalah. Putus ya? Halo? Kayaknya. Oh, NC ke-mute sayang. Halo, C. Oke, ulang NC. Tetapi buah roh adalah apa? Oke, C. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ada peace nggak NC? Ada, C. Ini buah roh Tuhan kan? Oke. Sekarang kita baca ayat 23. Ayat 23 sekarang. Silakan NC. Aku boleh yang Inggrisnya nggak bisa. Boleh, NC Indonesianya. Silakan NC. Enggak, C. Kelemahan. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada. Oke. Coba Jeko. Inggrisnya. Weakness, strength against such there is no law. Oke, coba kita lihat temperance bahasa Greek-nya ya, Grika ya. Oke, kita minta coba lihat. Grikanya apa, Seli? Grikanya G1466. Enkratia kan? Teia. Iya, enkratia. Apa dia punya ini? Self-control. Kalau gereja Babylon apa? Out of control. Iya. Kalau gerejanya Tuhan bisa mengendalikan diri gimana? Jadi apakah ini bukan dari buah roh ini? Kalau nggak bisa mengendalikan diri, saya nggak bisa kendalikan otak saya, nggak bisa kendalikan tubuh saya, makanya saya kelempar. Saya udah ngomongnya nggak jelas semua, kira-kira itu dari Tuhan
atau dari setan, Raja Babylon? Setan. Nah, Setan. kalian bisa ngerti itu semuanya? Bisa tuh. Nah, itu dia. Jadi apakah harus dilihat buah-buahnya? Jangan main terima aja, harus lihat dia punya buah-buah. Bisa mengendalikan diri enggak? Itu dia. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak suka berdamai, saya sukanya berantem, musuhan, simpan dendam, kira-kira roh Babylon atau roh Tuhan? Babylon. Babylon. Kalau saya nggak bisa mengendalikan diri saya, itu saya mau marah, pokoknya saya marah. Saya mau, pokoknya saya nggak suka, ya saya nggak suka. Kira-kira itu bisa mengendalikan diri nggak? Enggak. Dan kira-kira kalau nggak mengendalikan diri, tinggal rohnya yang bisa ngomong bahasa roh yang nggak dimengerti masuk ke kita, kalau kita nggak biasa mengendalikan diri, kan? Misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri, belum jam makan udah makan, belum jam minum udah minum, nggak bisa mengendalikan diri. Kira-kira itu apakah sama kayak orang yang ngomongnya bla 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 bla, terus goyang-goyang kepalanya, tangannya goyang-goyang sendiri? Apakah itu bisa mengendalikan diri nggak? Tidak. Enggak. Jadi kita harus mengendalikan diri. Ya, aduh kita suka sekali itu makanan tertentu, tapi itu merusak tubuh saya. Saya nggak mau makan. Itu mengendalikan diri atau nggak bisa mengendalikan diri? Tidak. Tidak bisa mengendalikan Kalau diri. misalnya dia bilang, saya nggak mau, itu merusak tubuh saya, itu bisa mengendalikan diri atau nggak bisa mengendalikan diri? Bisa, C. Nah, kalau bisa kira-kira buah roh Tuhan atau buah roh Babylon? Buah Tuhan. Nah, Tuhan. buah roh Tuhan. Tapi kalau misalnya, aduh aku nggak bisa kalau nggak makan ikan, nggak makan daging, nggak makan ayam, itu bisa mengendalikan diri nggak? Bisa mengendalikan diri. Kira-kira rohnya roh siapa? Roh Babylon. Babylon. Jadi kita jangan kita bilangin, aduh ibu-ibu itu goyang-goyang sendiri tangannya, ngomongnya udah tapi kita sendiri nggak bisa mengendalikan diri. Apa bedanya kita sama dia, kan? Tinggal kita nanti suatu saat ngomong bahasa roh yang nggak bisa dimengerti, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita harus self control, ya. Oke, bisa semua? Bisa. Oke, kita mau lihat kayaknya nih video poin detik-detik terakhir. Coba Cici lihat. Oh iya, oke kita mau lihat ya. After barely 30 minutes, the church resembles a battleground. Nah, lihat, jadi katanya setelah 30 menit orang semua terkapar, tergeletak, ya. Aduh, lihat itu anak-anak, kalau dikuasai setan ngeri nggak? Iya. Gila. Maksudnya anak-anak itu Aca kalau dikuasain setan ngeri nggak Aca? Iya. Makanya ada jangan pilih masuk di kawasannya kegelapan Aca. Oke? Gimana anak-anak? Harusnya membaca firman Tuhan, betul nggak? Malah ke gereja cuman goyang-goyang tangan, gimana? Jatuh-jatuh di lantai, betul nggak? Dan mereka harus terima pekabaran 3 malaikat. Jadi kita harus belajar gunanya semuanya untuk kita supaya bisa self control, bisa mengendalikan diri, bisa berdamai dengan Tuhan, nggak ada dosa, supaya kita bisa kabarkan sama mereka. Bayangin, dibilang, kalian nggak bisa percaya kalau ini pekerjaan roh Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan dari Roh Kudusnya. Aduh, apakah orang salah ngerti semua? Padahal ini rohnya siapa ini? Iblis atau roh Tuhan? Setan. Iblis, setan. Karena roh Tuhan itu self control atau out of control? Self control. Self control. Kalau ini out of control atau self control?
Out of control. It is a truly bizarre sight. Many of these people will stay like this for quite a few hours yet. Lihat ini. Aduh, bukan main kan? Gambarnya Nggak bisa kurang jelas, lihat Cek. nggak? Kalian apakah bersyukur di tempat yang mana nggak ada kebingungannya? Kita mendapatkan kejelasan dari setiap ayat. Betul nggak, Ensi? Iya, Cek. Itu ayat demi ayat kita bahas, kita gali tiap kata, kita cari ngerti. Apakah itu confusion atau ngerti, understand, yang mana? Confusion. Kalau kita bisa ngerti tiap ayat, kira-kira understand atau confusion? Understand. Kalau misalnya di depan ngomongnya wala 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 beta beta wala wala wala, kira-kira kalian bisa ngerti nggak itu? Enggak. Itu confusion atau understand? Confusion. Kira-kira begitulah. Dia punya video bagaimana gereja-gereja luar semua sudah minum doktrin error Babylon. Bisa? Dan kalau minum doktrin error Babylon, anggur, apakah nanti akan minum murka, cawan murka Tuhan? Masih ingat? Iya. Ingat nih, Cek. Jadi apakah harus ada yang berani untuk bilang yang benar kepada mereka semua supaya mereka keluar dari Babylon? Oke? Bisa semua? Bisa, Dan Cek. gereja Advent sudah Babylon. Jadi artinya ya harus keluar dari gereja Advent. Ya, nanti kita belajar lagi ya tentang itu. Oke? Oke, bagaimana itu pelajaran hari ini? Semoga kalian bisa terberkati dengan seri kedua pelajaran katak. Nanti Mice kirim ya, Ronald, dia punya seri pertamanya. Dan semoga kalian semua bisa tahu buah-buah roh yang ada di sekitar kita untuk bisa mendeteksi ini Babylon atau roh Tuhan. Bisa? Iya, Mice. Misalnya, kalau misalnya begini, kita dapat terang sebagai Advent untuk ada reformasi kesehatan, kan? Kalau misalnya ada orang bilang, aduh, aku nggak bisa tinggalin ayam. Kira-kira itu self-control atau out of control? Kira-kira out of control Babylon atau Jerusalem? Babylon. Nah, itulah salah satu contohnya. Dan kita punya gereja nggak mau galakkan reformasi kesehatan. Malah pendeta-pendetanya makan sembarangan semua. Dimakan. Walaupun ada pendeta-pendeta yang setia, dan di Roh Nubuat bilang pendeta-pendeta setianya akan dipanggil keluar dari Babylon juga. Dan mereka akan dengar suara Tuhan. Jadi kalau kita nggak keluar dari Babylon, artinya kita bukan domba Tuhan. Kita harus keluar dari tempat-tempat perkumpulan di mana Tuhan tidak ditinggikan di situ, di mana tidak ada self-control, tidak ada temperance, semuanya dihantam, ya. Itu dia. Oke, bagaimana bisa Matt? Bisa mengerti pelajaran hari ini, Matt? Timi bisa ngerti, Timi? Janice bisa? Bisa, Cek. Oke, nanti ini pokoknya setiap hari Kamis kita lanjutin seri katak ini ya. Jadi itu tiap Kamis kita gabung youth dan anak-anak, dan hari-hari lainnya kita bisa kelasnya ya. Oke, kalau gitu kita mau pray. Ke besok kita mau minta Janice yang menyanyi, bisa? Hari Sabtu. Iya, Ensi. Hari ini yang nyanyi siapa ya, Ensi? Kak Derol sama Nina Day. Bukan, Ensi sama Kak Seli. Iya, betul. Oke. Hari Sabtu yang hari Sabtu ini kita udah mulai cepet ya. Iya, jam 9 BS. Iya, BS-nya cepet ya. Kalau kalian udah bangun nggak pagi-pagi? Harusnya udah bangun. Apa, Jeko? Jeko agak suka bangun, soalnya Jeko tidurnya itu sering kemalaman. Oh, jangan tidur kemalaman ya, Caya. Oke, nanti Cece lihat ya. Kalau biasanya kalau bisa mulai jam 9 kita nanti kita kasih inilah, kita lihat ya, supaya kalian juga kalau misalnya mau makan pagi atau apa kan, persiapan hari Sabat juga,
Nanti kalau enggak ya kita quizzes aja ya. Oke. Kalau gitu silakan Sally atau NC duluan atau Daryl duluan. Josiah juga mau nyanyi ya? Kak Daryl dulu, Cek. Oh, Kak Daryl dulu. Oke deh, yang sudah sehat lagi nih. Mantap, Daryl. Oke, solo atau sama Josiah nih, Daryl? Solo. Oke, boleh. Sebentar, tak ambil dulu. Halo, suaranya Daryl kedengaran? Kedengaran, Daryl. Jelas. Jadi Daryl sekarang mau nyanyi Mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Thank you, Thank you, Kak Daryl. Mantap, Daryl. Wow, thank you, Daryl. Oke, berikutnya NC dan Sally. Oke, Cek. Jadi, Nanti mau nyanyi lagu judulnya There Were 12 Disciples. He has called us to, we are his disciples.
kita dipanggil supaya jadi 12 murid Yesus, bukan jadi Yudas ya. Harus jadi 11-nya ya. Ya, mau menjala manusia, bukan menjala ikan terus digoreng atau dibakar ya. Karena di Eden udah nggak makan ikan lagi, nggak ada yang mau, ayo pancing ikan di sungai itu yuk, sungai Efrata yuk. Kita mau bakar ikan dulu, nggak ada gitu. Kasihan ikannya. Masa diciptain terus dipotong-potong di surga? Enggak ada. Makanya kita harus belajar makanan-makanan yang dari tanah, ya. Bukan yang hidup. Hidup itu yang bisa jalan-jalan gitu ya. Oke, bisa ya? Jadi yang hari Sabat nyanyi Janice dan Senin. Senin Janice dan Ronald, oke? Janice dan Ronald siap lagu spesial ya hari Senin ya. Oke, mantap. Kalau gitu yang mau doa tutup di sini kita minta kesediaan Daryl. Berdoa dulu ya, Cok. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah ajarkan kami dari pekabaran 3 katak. Ini Tuhan yang mengajarkan kami kalau kami harus self control, yaitu dari salah satu dari buah-buah roh. Tuntun kami Tuhan untuk mengaplikasikan pelajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan beristirahat nanti. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, guys. Thank you, Daryl.